Oke, Kang Yusuf, izin pasiennya ya. Iya, Kalau boleh tahu namanya siapa kok? saya Anton Hermawan. Oke, sama Istri saya istri ya. Lina Yuliana. Oke. Selama ini udah terapi berapa lama ya kok ya? Kita kenal terapi awalnya saya dari teman saya. Oh ya. Teman saya dari tahun 2013 kalau 2013 ya. Udah Karena 10 dia tahun ya. melihat saya itu dulu sering konsumsi antibiotik karena saya kan ada gejala bronkitis. Hmm. Saya tuh sebulan sekali itu konsumsi antibiotik yang dosis paling tinggi lah kata rumah sakit ya. Hmm. Paling tinggi tuh, nah dia bilang kasihan lihat saya mau nggak diterapi katanya. Hmm. Akhirnya saya dicoba di terapi. Bulan pertama saya nggak konsumsi antibiotik tuh. Hmm. Oke, bulan kedua terus akhirnya saya terapi terus saya Hmm. sekitar 2 tahun akhirnya baru saya balik lagi konsumsi antibiotik. Hmm. Nah sering perjalanan ke terapi itu kan kenalan sama Kang Usul. Hmm. Antibiotiknya yang dosisnya tinggi ya. 500 katanya. 500, luar biasa. Jadi pertama ketemu Kang Yusuf Pertama ketemu Kang Hendra namanya. sama Kang Kang Hendra, Hendra itu temannya. teman Kang Yusuf satu perguruan. Oke ya. Jadi saat itu masalah antibiotiknya selesai itu ya. Selesai. Udah nggak pakai lagi ya. Udah nggak? Oke. Semenjak kenal Semenjak terapi Semenjak ya. terapi ya. Nggak pernah lagi ke dokter dan nggak konsumsi antibiotik. Oke. Kalau penggunaan antibiotiknya kan berarti udah ada selang berapa waktu gitu ya. Mungkin Dari ras 2009 deh. dari 2011 akhir 11 akhir ya. saya konsumsi. Itu konsumsi Gara-gara antibiotik. ini lah, kerja pulang subuh, Hmm. pagi pulang naik motor kan nggak pakai jaket, Dingin. drop kena Oh ya, aktivitas padat dan juga ini ya, Iya. sering berkendara kendara malam. malam ya dengan banyak angin yang ini ya berhembus ya. Iya. Nah, dalam penggunaan antibiotik itu rasanya gimana tuh? Apakah instan Langsung instan, instan lebih baik ya? turun. Ada Langsung ini nggak reda. efek samping nggak? Nggak ada sih. Oh nggak ada ya. Langsung reda aja. Langsung Enak reda aja aja. pokoknya, plong aja batuknya. Tapi ketergantungan ya harus beli. Ketergantungan. Benar, benar. Nah itu kan kata teman saya itu nggak baik buat ini, buat Hmm. kesehatan. Mungkin jadinya akibat jangka panjang ke depan ya, karena efeknya dengan obat kimia mungkin ada efek sampingnya gitu ya. Oke, jadi masalah itu selesai. Kira-kira ada masalah apa lagi tuh, kok? Waktu itu sih setelah misalkan kita akhirnya ngerasa terapi itu kan selain karena ada saya waktu itu kan menurut selain itu Hmm. kita kalau misalnya biasa-biasa aja saya sakin Hmm. badan itu udah seger. Hmm. Akhirnya kita continue terapi terus. Hmm. Nah pada saat itu kebetulan istri saya itu kan ada sakit, diagnosanya waktu itu antara myom dan kista. Hmm. Diagnosanya dokter ya, cuma akhirnya kita coba terapi bahkan ke Bekasi pakai biji lada udah, karena kita terapi ke Sukabumi sudah, terapi ini tetap berjalan. Hmm. Jadi pada akhirnya tetap nggak bisa, akhirnya harus operasi. Hmm. Operasi karena memang waktu itu terapi ke Kang musuhnya udah terlambat juga ya, udah udah 9 kalau berapa bulan mau operasi itu makanya jadinya gitu kan. Nah akhirnya oke lah. sebenarnya bisa Nah, kecil, cuma Ya. lama butuh Lama, waktu butuh dan waktu. posisinya kita tuh pengen punya anak. Ya. Kata dokter kalau pengen punya anak harus diangkat kistanya, kalau nggak diangkat nggak bisa punya Nah anak. itu kan ini waktu itu kan karena memang selain pengen punya anak, sisi lain istri juga udah makin gak nyaman pergerakannya Iya. gitu kan, sering sakit-sakit juga. Hmm. Akhirnya singkatnya operasi. Nah pas saat operasi itu ditawarin kan karena nempel hidung telur diangkat satu. Hmm. Hidung telur diangkat satu. Dokter waktu itu nawarin saya untuk suntik hormonal dengan catatan apabila mau cepat punya keturunan. Hmm. Saya tanya cepatnya punya keturunan setelah suntik hormonal itu berapa tahun? Secara teori medis 3 tahun sampai 5 tahun. Dan kemungkinan Itu paling hamil- cepat. kemungkinan hamil tipis. No, kemungkinannya besar apabila suntik hormonal. Hmm. Ya kan, prediksinya di atas 80% apabila suntik hormonal. Tapi kalau tidak mau suntik hormonal, itu kemungkinannya di bawah 20%. Hmm. Dokter mengatakannya. Akhirnya saya kan diskusi sama saudara, kemudian saudara dokter. Jangan kata saudara, karena suntik hormonal itu nanti
akan dirasakan seorang wanitanya di umur 40 ke atas, gitu kan. Nah akhirnya saya ngomong ke dokter yang operasi, ya dok, saya nggak mau suntik hormonal. Kata dia pikir kan karena biaya, tenang kok di cover BPJS. Kata saya bukan, saya nggak mau. Saya mau coba alternatif lain, boleh nggak? Maksudnya alternatif ya saya mau coba jalur alternatif. Oh silakan, itu haknya pasien, kata dia. Tapi dengan catatan jangan menyalahkan medis. Artinya kan dari dokternya sudah menyarankan. Oh enggak, tenang saja, saya tidak. Karena dengan suntik hormonal pun kata dokter baik lagi diingatkan saya 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, oke, setelah itu saya suntik saya nggak suntik tuh. Setelah itu saya ngobrol konsultasi dengan Kang Usu. Karena memang Hendra pun rekomendasi saya ke Kang Usu, ya. Spesialis lah bahasa Hendra dari saya. Saya terapi, oke, kata Kang Usu waktu itu sesempatnya saya datang ya. Waktu itu kan sebisanya saya datang. Jamnya jam berapa? Nggak ada jam. Dan bahkan jam 12 malam saya terapi gitu. 4 bulan 3 no 4 bulan setelah operasi kista istri saya hamil. Hanya saya keguguran manual ya bisa dibilang ya, potongannya itu. Nah waktu kita balik ke dokternya nggak percaya, nggak mungkin kata dokternya. Nah gimana istri saya pada saat itu sempat motoin, dikasih lihat ke dokternya, susternya bilang ini benar, ini dikasih janin katanya kan, ini kan janin. Tapi tetap masih belum percaya karena secara medis tidak akan pernah bisa katanya kan, gitu. Nah baru setelah itu keguguran itu kan 2 bulan setelah keguguran, artinya 6 bulan setelah operasi hamilnya itu. Waduh. Nah waktu itu saya ketar-ketir juga kan sebenarnya. Ketar-ketir dalam arti secara teori medis kan setahun belum boleh hamil. Karena kan jahitan itu belum operasi besar kan. Jahitan belum kuat kan. Nah, saya konsultasi lagi dengan musuh. Selain bahasanya lillahi ta'ala ya kita ikhtiar. Ya sudah, saya lillahi ta'ala ikhtiar lah. Saya juga akan rezeki dari Allah, jadi saya yakinin pasti Allah juga kasih. Terus kita juga minta program itu langsung minta anak program, perempuan. ya. Minta anak perempuan gimana caranya Kang? Ya, nah setelah itu nanti, setelah kita tahu itu hamil, kita konsultasi Kang Usu. Nah, kita kan udah punya anak pertama cowok nih, kita ngobrol Kang Usu, Kang bisa tidak saya mau minta ke perempuan, ya, insya Allah di program. Jadi bisa dibilang anak itu dari ketahuan hamilnya 2 minggu ya, ketahuan hamil itu di program. Itu program untuk jenis kelamin. Sebelumnya program kehamilan. Iya. Setelah kista itu program kehamilan, setelah tahu hamil ya program jenis kelamin. Sama diperkuat semuanya dan ini sama ini. Nah, untuk jahitan di program juga biar cepat sembuhnya, kering. Terus program bayi perempuan di setting juga sama Kang Usu. Sampai dokter aja USG aku belum kasih tahu Kang Usu nih, pengen tahu Kang Usu kan bilang perempuan. Nah ternyata di USG itu benar perempuan. Puasa 7 bulanan ya, udah tahu jenis kelaminnya itu. Jadi sama prediksi USG sama prediksi. Tapi yang paling di terapi itu sama. Yang paling mengagetkan dokternya adalah dokter tuh waktu selama USG 9 bulan, dokter tuh tetap masih belum percaya. Kalau ini satu indung telur ini kok bisa hamil ya, kayak gitu. Tapi setelah dia ngelahirin black pada kita, dia dokter mengatakan selama 28 tahun saya jadi dokter baru saya ketemu satu pasien yang punya satu indung telur tapi kuatnya kayak punya 2 indung telur. Ya. Itu berkat terapi dari Kang Usu. Itu sih ya kita terapi rutinitas dengan catatan memang kita selain ikhtiar atau apa dan terapinya memang konsisten. Iya, terapinya jadi itu nggak kayak kata orang sehari atau apa gitu kan. Iya. Jadi ya Kang Usu waktu itu memang banyak saya repotkan lah. Nggak kenal waktu. Kang Usupnya tuh selalu standby, welcome, terus support, selalu ngasih fasilitas, maksudnya kayak kita mau kapan aja dia welcome gitu. Jadi apa ya? Jadi biar cepet program. Jadi seminggu juga. Waktu itu bisa 4 kali 5 kali saya kan. Seminggu 4 kali. Bisa setiap hari. Bisa setiap hari. Iya, karena memang kita kan kerja.
Karena memang Dulu kan masih pada kerja. banyak hal yang minta selain kita Maksudnya minta kerjanya jenis tuh kelamin, pulang banyak, malam gitu. banyak mintanya juga. Oh, iya. Selain minta jenis kelamin, minta diperkuat kondisi istri, minta terus diperkuat jahitan. jahitan. Jadi sempat ya itu. Tapi alhamdulillah sampai proses dari awal hamil terus sampai minta jenis kelamin perempuan di setting sampai melahirkan sampai besar, alhamdulillah lancar. Dan anak saya nggak ada imunisasi. Sehat-sehat semua ya. Jadi Alhamdulillah. imunisasinya lewat terapi. Oh, terapi. Iya. Wah. Jadi diterapi Saya terus nggak dari ada bayi dari dalam perut ya sampai sekarang masih diterapi. Gitu. Anaknya itu emang benar-benar aktif, terus cekatan, daya ingatnya kuat, makannya juga. Dan memang porsi makan sudah diingatkan dari waktu awal-awal ketahuan hamil, yang 2 minggu ketahuan hamil Ya, itu diprediksikan udah ya. diingatkan memang kamu Sob ya, bahwa anak ini Beda dari yang beda lain. nanti porsinya semuanya. Kemudiannya belum, kemudiannya. Boleh katanya. Oh, boleh. Jadi namanya juga Bisa dibilang dari perguruan kamu juga ya pasti. jadi namanya beda. Namanya unik ya. Kasih, Nama unik. unik memang orang semua juga di sekolah bilang nama dia susah disebut, Nah. terus unik katakan. Kalau zaman sekarang kan ada namanya Keisha gitu-gitu ya. Nah, ini lebih unik lagi berarti. Iya. Jadi dia ametri, jadi setiap kata itu ada maknanya. Ada Wah, makna. hebat. Ada artinya. Nah, itu namanya pure dari terapi. Jadi dulu waktu melahirkan itu ari-arinya apa nih? Hari-harinya diolah. Plasentanya ya diolah. Plasenta diolah. Itu juga nyari nama nggak bisa sehari. Ada sebulan ya? 40 hari teh. Nggak nyampe sebulan kan? Pokoknya agak lama sih namanya. Karena Nah, harus ini dicek dapet ya, lah. agennya semuanya. Hebat ya. Iya. Sampai sekarang umurnya hampir 8 tahun. 8 tahun. Jadi Alhamdulillah. Jadi untuk program kehamilan ini kita sarankan untuk yang ingin program hamil nggak usah ragu, nggak usah apa ya kayak merasa aduh gimana ya, bisa nggak ya, jangan ragu-ragu, nggak usah mikir ke situ. Intinya Kita mah yakinin diri yakin aja. ke Allah udah pasti nomor satu. Ah. Ikhtiarnya menjadi Iya. apa? Tapi ketika memilih jalur ini konsisten Terus sama konsisten dan ikuti ikutin. instruksi dari si terapisnya. Gitu. Kalau kita kan mungkin ada instruksi ini dan terapisnya ini pantangan ini atau apa. Nah, waktu itu memang kita niat sekali kita ikutin. Karena kita udah nyoba, udah ngejalanin dari 2013 terapi ini sampai 2023 Dan saya yang ngerasain itu efeknya ngerasain keluarga. efeknya itu semua benar-benar Termasuk mertua saya tadi. positif. Dari yang kista yang dulu sempat ukurannya besar bisa kecil. Terus saya punya keluhan apa sih, sakit pinggang dulu karena efek suntik. Iya, kandung gumi juga. Terus sama apa sih? Apa kan? Nyeri di perut ya Kang? Punggung. Nyeri Punggung tuh mungkin karena kan 4 kali suntik ini operasi loh, besar ya. apa, Suntik. Sesar anestesi. tulang. Efek sampingnya, terus kayak namanya apa ini yang pinggang apa sih Kang kemarin? Endometriosis. Endometriosis susah disebutnya itu. Terus kayak kesleo juga, kesleo itu selain diurut bisa diterapi juga, boleh dicoba karena metodenya juga Kak Musuk dia ya apa ya, dia bisa ya Kang ya, bisa menyalurkan energi, bisa menangani untuk kesleo. Saya udah nyobain, alhamdulillah dari yang nyeri nyut itu hilang. Salah satunya dari mindset ya Kang, kita harus yakin, percaya sama Allah, perantaranya melalui terapis konsul dan rutin itu sih. Jadi kalau yang pengen cepat hamil tapi jarang terapis ya jangan berharap pengen buru-buru hamil gitu. Jadi kehamilan itu juga
programnya dari diri kita sendiri. Gimana caranya biar cepat, ya kitanya harus rajin terapis. Poinnya rajin itu sebenarnya ikutin instruksi Oke. terapisnya. Iya. Ikutin arahannya ya, karena kan yang lebih paham itu terapisnya. Hmm. Oh kita kan ini. Terus untuk kayak luka dalam juga bisa. Luka dalam untuk kayak habis operasi kan jahitan ya. Itu apa yang biasa kayak kalau yang pernah operasi selesai itu kan ngerasain ngilu atau kadang kayak kesilat gitu loh, kayak ada perih-perih. Nah itu di terapi juga hilang, insya Allah atas izin Allah melalui perantara terapis Kang Usu. Untuk luka sesar yang saya rasain nyeri, sakit, terus agak nyut-nyut gitu hilang. Sampai sekarang nggak rasain. Waktu dulu tuh lahiran anak pertama itu kan belum kena terapi kan. Waktu lahiran anak pertama itu sebelum kena terapi itu saya sering ngerasain ngilu-ngilu di bekas jahitan itu kayak kena silet gitu, ya perih. Nah semenjak kena terapi sama Kang Usu, alhamdulillah yang namanya nyeri, sakit, bekas luka, jahitan itu nggak terasa. Yang paling penting poin-poin penting buat kita adalah terapis ini adalah murni pure alami. Kita nggak kena efek-efek kimia dari obat-obatan. Ya selain itu juga minum air terapisnya Athera. Air Athera ini 100% bagus buat kesehatan. Jadi kita konsumsi terus. Kita tiap hari minum itu Athera. Athera ini benar-benar membantu kesehatan yang punya penyakit ginjal itu bisa kok sembuh, nggak usah takut. Karena dia kayak ngeluarin racun, ngedetox. Tapi kita ya situ harus Itu sih rajin minumnya. kita Minum rasakan air, ya. selain air Athera kita harus minum air putih. Cuman lebih bagus lagi air Athera ya langsung ya. Karena dia itu Pure yang kita benar-benar rasakan. air murni dan sebelum diminum dikonsumsi diterapis dulu di airnya. Nah, itu yang spesial. Yang spesial. Ngerasainnya badan enteng, kayak bangun tidur tuh nggak ngerasa kayak abis capek itu kan kadang-kadang bangun tidur ngerasa ngilu-ngilu, nah itu nggak ada. Tapi itu benar loh. Kayak gitu. Benar Terus itu. gitu ya? perut kayak ngerasa Waktu kempes. pertama kali dia gitu. belum banyak ngeluarin itu. Terus kayak nyeri-nyeri Badannya pinggang sendiri tuh gitu. minumin air Detox itu kayaknya. nggak ngerasa. Karena kan kalau kayak kita minumnya jarang kan, terus sedikit. Kalau minum air lain itu beda loh sama minum air Athera. Gitu. Nah, pengaruh besar. Jadi dibantu. Kayak ada obat-obatan yang dari dari terapis juga kan ada tuh kayak obat wasir, stroke, terus ginjal, jantung. Nah itu bagus juga. Saya pernah minumin juga obat itu apa ya? Minumnya Jalan apa ya? ginjal, iya. Nah itu enak, sehari 2 kali kalau nggak salah. Nah itu jadi yang ngerasa punya penyakit apapun itulah, mau berat, mau enteng, mau ringan, mau kayak kesleo atau kayak masuk angin juga bisa, sakit kepala, batuk, pilek, terapi itu semuanya bisa ditangani, insya Allah. Kalau Satu obat dengan sih keyakinan. lebih ke terapisnya balik lagi ya. Ya. Karena nggak kalau misalkan nggak Semua. sembarang obat tuh kayak langsung dikasih penting laku atau enggak. Terapisnya kadang lihat kondisi dari pasiennya seperti apa. Kita kan kalau minum obat itu ada efek samping ya. Tapi kalau air, Tapi kan kalau terapis itu insya Allah nggak ada efek samping. dan kalau air itu memang dianjurkan. Dan kita bukannya gimana, memang ngerasain efeknya, Manfaatnya ya. ya manfaatnya. Manfaat. Jadi konsumsinya tuh pagi misalnya ini pas bangun tidur kan jangan konsumsi yang lain, konsumsi itu, terus malam sebelum tidur konsumsi gitu kan, siang. Berarti selama 10 tahun ya kurang lebih ya? Iya. 2012 10 tahun. Udah banyak permasalahan ya yang Wah, banyak banget permasalahan. Saya mah kalau saya itu dia semenjak saya udah mulai, karena kan saya ngerasa belum itu kan pasti sering ke AC mobil. Iya. Nah saya udah nggak cari siapa-siapa, saya terapi. Dengan terapi aja, nggak usah minum obat, nggak Saya usah terapi ke udah dokter. enak. Terapi udah langsung sembuh. alhamdulillah banyak yang teratasi ya Iya. selama Nah, 10 tahun Jadi ini. saya nggak manja dengan obat kimia lagi. Oh, iya. Jadi kita Lebih aman. lebih aman
aman ya. Iya. Kan karena obat-obatan itu kan ada efek samping. Nah, itu nggak bagus juga sama ginjal. Oke. Jadi kalau terapis itu nggak ada efek samping, aman semuanya. Mungkin beberapa pertanyaan lagi, 2 lagi. Pertanyaannya adalah yang pertama kali bikin yakin untuk datang terapi itu apa ya? Biasa ya, efek dari yang tadi Karena di kita sini, ngerasa ada perubahan. perubahannya besar saya. Perubahannya besar ya. Iya. Nah, Mulai di situ. perubahannya besar. Berarti dari satu masalah selesai, akhirnya datang lagi untuk terapi Ya. untuk permasalahan berikutnya. Iya. Ya, karena udah ada dampaknya ya. Betul. Awalnya sih belum tahu permasalahan itu, Oh, cuma belum kan tahu. saya awalnya saya merasakan nyaman, saya ajak tadi saya bilang kan terapis ini selain kita memang belum ada poin penyakit awal, tapi butuh kesehatan pun aduh. Datang ya. Mertua saya sampai selesai saya ajak kan, Hmm. rasanya Untuk ibu enak, mertua nyaman, kayak- badan tuh enteng, relax aja. Kayak saraf kejepit, dia bisa enak jalan. Mertua saya kan Asam asam urat. urat itu udah lama. Dia ngerasa enteng. Eh, Jadi dari kita ngerasain berdua, akhirnya kita ajakin anggota keluarga buat di terapis, dan itu semuanya ngerasa Rasain. perubahannya luar biasa. Jadi kita kepengen terus. Ibu saya itu kan baru 2 kali kena nama ini ya. Heeh. Efeknya waktu pertama terasa. Jadi awalnya dibilang sih biasa ya. Pas pulang kok ngantuk ya. Ngantuk kan saya tahunya memang efek ngantuk itu kan memang efek udah rasa. Pagi-pagi dia badan tuh enteng. Nah. Seger katanya. Alhamdulillah. Oke. Keset nyatanya itu ya. Hasil nyata yang bikin kita balik lagi dan percaya. Syarat untuk datang terapi ini apa ya? Maksudnya? Maksudnya apakah ada ketentuannya gitu ya? Gak ada. Nggak ada ya. Nggak Yang ada. penting datang aja Datang ke aja. tempat Kebanyakan terapi. dari terapisnya ikhtiar ya kan. Datang saja. Yang penting Datang niat aja. untuk sembuhnya tinggi. Oke, bisa langsung bertemu dengan Ya. terapisnya. Di sini ada Ya, Kang Yusuf ya. Langsung ditanganin. Ya, insya Allah akan sedia membantu ya. Sangat. Ya, sangat-sangat membantu selama ini. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Ya terlepas dari itu ya seikhlasnya. Ya, Ah, oke. ah, ah. Tidak ada target, tidak ada apa ini. Kang Sub itu dia selalu bilang kita pasrahin ke Allah. Hmm. Gitu. Jadi melalui perantara Kang Sub. Yang penting mau terapis jangan mikir yang lain ya tadi. Niat datang, niat pengen sembuh ya kan. Insya Allah Oke. bantu. Pokoknya yang punya permasalahan apapun itu, untuk terapis nggak usah mikir yang panjang kali lebar, nggak usah ragu, harus yakin, rutin, apa yang disaranin dijalanin. Ikutin saran terapis itu yang Iya. paling penting. Itu nanti insya Allah akan ada perubahan yang besar, dan berpikir positif thinking. Niat dulu, niatnya ingin sembuh, pasti sembuh. Apa yang disaranin Kang Usuk, jalanin. Untuk niat terapisnya itu bisa janjian kapan aja, nggak ada batas waktu ya Kang Usuk ya. Ada grup. Ada grup WhatsApp ya. Lebih Oh mudah. ya. Terus bisa TJJ juga. Nah ini yang luar biasa nih, top. Apa itu TTJ? TJJ ya? Terapis Apa TTJ? TJJ ya? Terapi jarak TJJ, jauh. Oh, iya. terapis jarak jauh. Oh iya iya. Nah itu jadi kalau ada keluhan di jarak jauh yang nggak memungkinkan untuk datang, bisa di terapis jarak jauh. Itu alhamdulillah. Nah saya pernah tuh, tapi percaya Alhamdulillah. beda orang ya. Iya. Yang waktu kan karena saya bilang saya nggak mau bisa bangun, Ya, kepala saya kayak gitu ada sakit itu kok. 2012. Hmm. Nggak, 2012. bukan. Itu mah kan 2013 2013. Iya, iya. 2014 itu saya bangun pagi-pagi nggak bisa bangun, Mm-mm. kepala saya kayak 1 ton berat. Berat. Hmm. Terus Bisa bangun, panas, saya. badan Mau masak tuh panas. nggak bisa bangun, badannya nggak bisa. Jadinya saya tumpang. Saya WA pun nggak bisa, istri saya kan komunikasi. Sehingga saya waktu itu gitu ya komunikasi. Saya mesti ke teman saya, namanya Kang Hendra tadi, sama Kang Musuh. Karena kesibukan dan lain halnya kan malam baru bisa TTJ kan. Selama sebelum dia apa-apain saya nggak bisa bangun. Sebelum TJJ itu Setelah mereka mengatakan siap ya, kita TTJ sekarang. Ini sih demi Allah bukan karangan ya. Setelah dia mengatakan siap di TTJ, saya oke. Tata mereka selesai, detik itu saya bangun.
Demi Allah dan Rasul. Nah itu luar biasa. Itu Detik enggak itu saya bangun. apa ya, namanya bukan kaleng-kaleng, bukan ini ya namanya. Beli bukan- percaya atau enggak ya, itu yang saya alami kalau saya pribadi. Ini adalah benar-benar Ya, tadi saya pure nggak bisa bangun. kejadian yang luar biasa Ya, kita rasain. dan saya Dengan kenapa khasiat sih TJJ. saya nggak dokter balik lagi. Mm-mm. Saya udah karena saya udah ngerasain efek terapis ya, Hmm. jadi saya ikut aja. Hmm. Toh saya juga udah nggak bisa kerja, siapa ya udah saya ikutin aja, saya tunggu aja sebisanya. Jadi dengan keyakinan yang kuat kita tuh kayak batuk pilek aja udah ke Kang Yusuf aja udah, Kang ini batuk, Kang ini pilek, Kang ini Kalau diturut mual kayak gitu apa hati aja udah. mungkin kita deket rumah, Hmm. tapi ini nggak enak juga. Setiap hari bisa saya itu. Iya. Kalau saya waktu itu kebetulan hampir setiap hari saya terapi karena di kantor saya satu kerjaan dengan Kang Hendra. Itu Iya. plusnya satu kerjaan. Kerja. Sebenarnya ke Kang Yusuf juga kita hampir setiap hari waktu kita program hamil itu Oh, emang program bener-bener hamil. pengen punya anak kan, pengen punya anak, terus pengen punya anak perempuan, jadi semangat 45 lah. Kebetulan waktu itu waktunya masih banyak Hmm. karena anak itu satu dan sudah besar. Hmm. Kita kesannya masih kayak pasangan muda lah, berdua terus kemana-mana bisa. Dan selama kehamilan itu nggak pernah ngerasain keluhan apa-apa. Kalau sekarang kan anak Alhamdulillah kecil lancar. udah ini udah apa? Kalau anak kecil jadi kan karena waktunya saya. Efek terapi itu bener-bener deh nggak ada keluhan untuk kehamilan kayak yang ngeluhin sakit kepala atau mual yang berlebihan atau ya yang biasa dialami ibu hamil lah, itu enggak, biasa aja makan normal. Kata orang kan kalau udah bulannya nggak kuat makan banyak karena udah begak, aku bisa makan 2 piring. Aduh. Itu udah jalan masuk 9 bulan. Terus kita tuh makan yang ada orang kan yang hamil tuh nggak mau makan ya, muntah kayak kakak saya tuh ada yang kayak gitu. Nah, saya nggak mau karena itu terapis itu. Dan anak saya itu yang cewek itu di terapis itu, yang cowok juga ini. Yang cewek itu sendiri tuh bisa ngabisin 1 bungkus di mana? Aduh. Umur 7 tahun itu bisa ngabisin 2 bungkus Indomie. 2 bungkus Indomie. Dan yang buat saya bingung adalah ketika dia bilang saya udah kenyang nih, ketik dia selesai minum, nonton detik dia masih nyemil. Jadi abis makan nasi Tetap masih nyemil. apa aja masih Jadi kalau ada kentang goreng, Hmm. ada kerupuk, ada biskuit, ada empek-empek, ya, bahkan sosis panjang pun banget. dimakan. Hebat ya. Iya, dia udah kenyang. Nah, waktu bayinya itu kan bahasa terapisnya kamu kan ususnya panjang ya. istilahnya. Iya, iya. Waktu itu pun nyusunya anak saya itu yang saya notabene itu bisa 2 jam lebih, minum cepat 2 jam, dan itu benar nyusu. Alhamdulillahnya asli saya cukup. 2 jam itu benar nyusu. Dan saya kan 2 jam kan nyedot terus takut muntah kan, bayi umur bayi orang kan baru berapa. Tapi kan untuk acara itu untuk program hamil juga bisa kan ya kan? Bisa. Jadi Bisa, ya. untuk air Atera di sini ada spanduknya untuk khasiat kegunaannya. Kalau yang belum pernah minum bisa minum air Atera. Nah ini Nah ini dia. saya minum ini setiap hari pagi dan malam. Kalau bisa sih ya minumnya ini aja kalau bisa ya. Kalau yang mungkin punya penyakit yang parah kayak gitu. Nah kalau untuk kesehatan bisa pagi 1 botol, baru bangun tidur, terus sebelum tidur 1 botol ini. Itu yang ngerasa pegal atau yang kayak keruh pipisnya, terus ngerasa pinggangnya sakit. Nah ini minum enak. Murah. Murah Sebotol lagi. 5.000. Oh, sama Sehatnya, dengan khasiatnya banyak. Khasiatnya Khasiatnya banyak. lagi. 5.000. 5.000 ya. Ah. Banyak air lain juga di harga 5.000 ya. Oh iya. Minuman Tapi dalam beda kemasan ya. rasanya. pH-nya kita Udah diuji coba udah diuji kok. coba pH. Uji coba Oh. Tapi pH. kita nggak bisa bilang brandnya apa ya. Oh iya. Jadi kita Nah itu jadi benar-benar pure alami airnya. dan di sini bukan iklan, kita kan bicara testimoni kita. Testimoni ya, betul. Gitu kan. Ini banyak Gitu sih. program hamil, batu ginjal, teduh, iya benar. Banyak Pokoknya selain itu manfaatnya juga ya. ada obat-obatan herbalnya. Lebih detailnya mungkin nanti terapis yang jelasin. Oke, nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol lagi dengan Kang Yusuf. Terima kasih Koh ya dan juga Teh untuk testimoninya. Banyak sekali ternyata ya yang tadi diceritakan, dari mulai keajaibannya ya
sampai setiap permasalahan yang bisa diselesaikan gitu dengan jalan terapi ikhtiarnya ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih kau Janika teh untuk testimoninya. Dan satu lagi ya, Oh, iya. itu bicara medis. Oh ya. Sisi lain saya pernah mengalami non medis. Nah, itu juga kayaknya boleh diceritakan itu. Non medis pernah saya. Ya gimana tuh? Istri saya atau mertua saya. Oh. Ya, jadi tapi non medis ini kan banyak faktor ya. Hmm. Banyak faktor. Semua kadang kembali ke Allah gitu kan. Tapi metode ikhtiarnya melalui terapis efeknya tetap ada. Bisa terasa. Nah medis itu banyak sih, ada kayak gangguan dari kiriman lah rasanya, mimpi gak enak lah, kadang pernah kesurupan lah. Itu termasuk gejala. Ada kejadian kesurupan. Gampang kesurupan, jadi gampang kesambet gitu. Tapi semenjak di terapis, mengenal terapis dari 2013 sampai Mindset sekarang, berubah. sama sekali nggak pernah kesurupan, alhamdulillah. Mindset juga berubah itu. Oh gitu. Nah, Sampai ke pola pikir bisa iya, berubah. bisa dirubah. Dari gimana tuh? Waktu dulu kita hubungan, mohon maaf ya, karena kan Ya. terus ya, jadi kasarnya nih kalau jalan pulang setelah maghrib, kepala pusing, Kayak tempat-tempat yang bilangnya angker, katanya misalnya. kena inilah. Oh. Kesambet. Saya pusing kesambar lah. Apapun sakitnya kesambar aja. Nah. Karena memang kebetulan bibinya istri saya kan bisa ngobatin. Oh ya. Nah, semenjak di Setelah terapis kita itu. kenalkan sama terapis, kita ini ya kadang kan konsultasi itu bisa sambil terapi bisa sambil konsultasi. Iya. Yang penting harus bawel aja. Dan satu lagi ya, karena gini loh, apa yang kita rasain mungkin sang terapis bisa tahu kita ini ada apa aja. Tapi kan sang terapis juga tidak mau terlalu vulgar ketika pasiennya tidak menceritakan secara detail penyakitnya apa. Jadi yang diminta mungkin ya Kang ya sama-sama terbuka sakitnya apa, dan nggak perlu malu kita bilang kita sakit apa atau apa, jelasin secara detail sehingga sang terapis pun enak, jadi sinkron dengan apa yang dirasakan. Oh benar nih pasien ungkap ini. Kadang-kadang ini sang terapis bilangnya pasiennya bilang saya pusing kepala doang, pada terapis melihatnya sakit perut dia, takutnya sang terapis berpikir solusi nanti bertindak terlalu berlebihan mungkin. Tapi ketika saya bilang saya sakit kepala ayam, mual ayam, pusingnya semuanya, sehingga sinkron, nah terapisnya enak. Dan makanya mungkin efeknya pun lebih kerasa. Non medis itu banyak faktor juga sih. Ada banyak. Sama program untuk kayak KB juga bisa. Jadi yang mungkin udah kebanyakan anak atau pengen di stop aja Oh, gitu. gitu. Nah, itu bisa Nah, itu lah bisa. semua. Semua Iya. jenis penyakit keluhan Kalau saya keputihan juga, aku pernah ngalamin keputihan banyak. Oke. Kita dulu pernah Nah lihat. itu minumin obat. Boleh tapi nggak Kang cerita yang sembuh. orang akan gotong itu ya? Nah, itu habis diterapi sama Kang Usuk, Iya. keputihannya langsung hilang. Ya emang agak malu sih, untuk itu kan sensitif ya untuk perempuan. Tapi ya namanya penyakit kita kan pengen sembuh. Oh itu, pengen Apa niat aja? itu deh. Yang penting Apa benar-benar kata terapisnya Kang Uzuk. Datang sini niatnya apa? Pengen sembuh kan? Nah, kalau pengen sembuh mereka akan menceritakan semuanya. Akan ini, dan kita ngikutin sama terapisnya. Dan saya dulu pernah juga ya ini, mungkin tambahnya ya, additional. Jadi waktu itu pas kita lagi terapis waktu program kehamilan ya, itu saya pernah melihat orang di rumah Kang Uzuk tengah malam digotong-gotong. Iya. Kita lagi Di- terapis. Dari Iya. dari rumah sakit dari GD. Terus ada orang lewat Kanker tahu-tahu apa itu, mau Kak? masuk. Kanker Kita bingung waktu itu ya. payudara stadium 4. Oh, iya. Dokter, jadi mereka itu sebenarnya udah di posisi, keluarga itu udah posisi hopeless, putus asa. Udah Karena apa? Dari rumah sakit sampai pun, stadium akhir ya Kak. rumah sakit pun hanya menyarankan kasih air putih, baca doa. Ya stadium akhir. Stadium akhir. Dari rumah sakit. Rumah sakit. Ya dibawa ke rumah Kang Usuk. Ya, jadi mereka datang ke rumah Kang Uzuk itu dalam posisi maaf punten ya Kang. Udah nggak bisa Bicara ngomong. putus asa ya Kang ya. Hmm. Karena rumah sakit udah menolak semua. Iya, iya. Dan sempat mau diterbangkan itu dokter pun mengatakan terbang ke luar negeri cuma pindah ranjang doang. Begitu, karena udah nggak tertolongan. Dan terus kita kan karena kita setiap hari ke rumah Kang Usuk, Ya. kita tahu orang gitu loh, yang dari awal masuk, pas pulang dari rumah Kang Usuk itu jalan. Dan Jalan. kita ngomong sama Jalan keluarga. kaki tanpa bantuan apa-apa ya. Iya. Dan percaya nggak percaya waktu itu kan umurnya hitungan hari ya kali bahasanya ya. Iya, udah Hitungan hari waktu itu divonis, vonisnya rumah sakit itu kata. umurnya Ini nggak panjang. keluarga pasien yang cerita ya. Tapi waktu itu kita terapi selama seminggu kok masih ada ya.
Iya. Ya. Oh sih ada. Ada sebulan ya, Akhirnya sebulan. 9 hari. Oh 9 hari. Iya. 9 hari nginep di Kang Iya. Yusuf, katanya sih terapinya udah setiap waktu. Iya. Sehari itu bisa berapa kali ya? Maksudnya Tapi lebih kan dari 3 sebulan kali. lebih itu ada ketemu dia kan saya. Kan udah 9 hari sekali. Keluar. Jadi keluar terus baru seminggu sekali. Minggu sekali, iya. Ya udah, Jadi kayak dari yang datang gotong-gotong Iya. di kasur, terus 9 hari nginep di rumah Kang Yusuf dengan terapi yang tak mengenal waktu ya, bisa lebih dari 3 kali dalam sehari. Itu pulang jalan tanpa bantuan apa-apa, masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. itu kesaksian mungkin ini yang Iya, ini kita. Ya, Ah. Kesaksian. Jadi dengan terapis itu luar biasa membantu orang yang udah putus asa. Semua lah. Yakinlah keluhan apapun itu penyakit yang berat, enteng, kita yakin insya Allah ada solusinya. Nanti jujur dan terbuka saja sama terapis. Diceritakan aja semuanya ya. Ceritakan dulu. Permasalahan kita jangan ada yang dipendam ya. Karena ya jadi kan misalkan kan terapi juga mensinkron. Ah. Tidak timbul solusi kan terapis ini yang orang udah pasti udah lebih paham loh. Titik-titik sakitnya di mana, letaknya di mana, efeknya apa gitu kan. Yang enaknya tuh nggak ada batasan waktu aja. Maksudnya tuh kita kayak malam udah tolong datang bisa, mau pagi bisa. Yang emergency. Emergency. Yang emergency bicaranya kan gitu ya. Emergency. Oh, iya, oke. Kalau emergency kan. Tapi welcome gitu. Nah ini satu lagi, Hmm. satu mas ini satu hidup telur ini, sama ini dua ini satu hidup telur. Nah, Saking kuatnya ini kebobolan. ini yang ini tuh ini loh Kang, apa sih namanya bonus ya? Iya. Tapi dia ini kan kalau makan itu anak yang bungsu ini kalau makan tuh sering mual, kan kebanyakan mual. Nah sekarang semenjak di terapis itu alhamdulillah yang namanya makan tuh udah bisa banyak, terus mualnya udah berkurang. Karena apa sih kata Kang Yusuf itu? Metabolismenya itu yang ditingkatin. Jadi dia tuh kalau makan gak bisa banyak. Kalau kebanyakan nih, menurut dia nih banyak, menurut saya dikit. Menurut dia banyak, makan muntah. Kalau nggak empuk langsung ke toilet. Kalau yang kecil. Tapi semenjak di terapis udah berkurang, nggak terlalu kayak kemarin-kemarin gitu, masih bisa makan banyak, terus nggak langsung empuk gitu. Alhamdulillah sih perubahannya luar biasa. Alhamdulillah ya. Berarti udah menjadi pasien yang menyaksikan berbagai keajaiban ya, Ya, betul. dari diri sendiri dan juga yang tadi disebutkan ya dari orang lain juga. Alhamdulillah. Jadi poin yang buat kita adalah terapis itu konsumsi kebutuhan juga. Ya, jadi kebutuhan. Terus pernah yang lihat kanker otak juga kan? Ada yang kanker otak itu loh. Itu Tumor ya. Oh, tumor otak. Kita tuh ngeliatin dia terapis kan dari yang banyak sekali sakit ini yang sampai bilang yang mas anak SMA. sampai Anak dari SMA. dia belum nikah ya kan? Iya. Sampai Dari sekarang belum nikah ya. dia punya penyakit Hmm. kanker tumor otak. Sampai sekarang dia akhirnya udah punya suami, udah punya anak, punya keluarga. Sehat? Nah itu sama tuh kita tanya dokter ponis udah nggak bisa lagi, Ponis dokter udah. udah nggak bisa. Dokter udah menyerah? Udah menyerah. Itu yang kanker otak Medis itu ya kan? Aduh. Nah, yang kanker otak itu juga kita denger tuh dan lihat juga, sering lihat karena terapisnya kan suka ketemu jadi bareng. Oh jadi tahu oh itu sakitnya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah yang udah divonis umurnya nggak panjang, malah sekarang udah berkeluarga, udah punya anak, anaknya juga udah besar ya Kang. Terlepas umur mah rahasia Allah lah ya. Ya betul. Ya ini semua adalah Allah. Cuma di sini kan kita memberi kesaksian apa yang kita lihat. Dan kita ngobrol sama pasien tersebut gitu kan. Kasihan kita kalau kita bicara, kita sekarang kan lagi poinnya adalah berbicara efek dari terapis. Ya. Itu hasilnya. Oke. Ini bukan iklan ya. Iya. Bukan iklan. Ini nyata. Ini kisah Dan kisah kalau hidup. bicara kita menyarankan. Oh iya betul. Tapi ya itu dia konsisten. Rasakan aja. Kisah hidup yang dialami. Kalau saya sekeluarga masalahnya. Oke. Keluarga dari Ibu pasangan, saya, suami ibu istri, saya itu kan anak. keturunan Chinese ya Iya. kebetulan. Jadi kurang terlalu yakin dengan sebenarnya bicara tradisional kayak gini. Tapi setelah dia merasakan sendiri ya
sampai 2 kali sekarang. Oh iya lah. Karena kan dia di Bangka Ya aku tuh. pernah minum ini untuk Kebetulan lagi sini kan? ginjal. Oh iya. Nah ini bagus banget minum ini, perubahannya dari yang sakit di pinggang udah nggak ngerasain sakit selain terapis ya, yang bisa dibantu kok. Banyak di sini ada tersedia macam-macam jenis herbalnya, ada jantung, yang punya penyakit rematik, ginjal, stroke, untuk asam urat juga ada, wasir, banyak. Kita tinggal bilang aja sama kamu. Ya, mungkin yang 2 tadi kita bicara orang kanker sama tumor itu mukjizat ya. Mukjizat ya, keajaiban ya. Keajaiban nyata yang sudah Ikhtiar terjadi mereka gitu. melalui terapis. Melalui terapi ikhtiarnya ya. Alhamdulillah menemukan kesembuhannya lewat media terapi. Bisa Bersama dengan juga Kang aku Yusuf. pengen langsung turunin berat badan. Oke. Percaya nggak percaya? Bisa turun. Jadi dengan terapis. banyak kebutuhan bisa terakomodir ya dengan terapi ini. Pokoknya multifungsi. Apa aja. Apa aja, Apa aja, Mbak. datang aja dulu untuk ke Iya. tempat terapi. Insya Allah dibantu sama Kang Yusuf yang Oh. berat badannya punya masalah. saya ngerasain nggak terlalu udah turun. Saya waktu itu lahiran anak tuh yang terakhir yang ketiga Iya. 81. Oh bisa juga ya untuk Sekarang, kebutuhan pelangsingan. Sekarang 70 Oh dari luar biasa. 81. Enggak kan? Tolong turunin lagi ya jadi 50. Luar biasa ya. Bisa. Pokoknya oke Oke. untuk yang diet. Oke, segala macam kebutuhan ya. Iya. Alhamdulillah bisa teratasi. Oke, terima kasih kau ya dan juga Teh ya untuk kesaksiannya gitu ya. Karena menyaksikan sendiri kan dari awal kedatangan pertama sampai sekarang dan juga Menyaksikan melihat dan merasakan. menyaksikan dan juga merasakan. Nah, itu lebih luar biasa lagi gitu ya. Dan juga dari kejadian yang terjadi pada orang lain ya, Ya. terlihat menjadi saksi nyata. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita akan insya Allah bertemu kembali ya dan akan ada penjelasan nanti dengan Kang Yusuf langsung tentang terapi. Oke, terima kasih. Terima kasih.